Sebelum orang ini pergi, pelaku ini bilang ke Fiona kalau dia bakal ngelepasin Nicola setelah ayah mereka nih bayar $25.000. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Malam ini gue mau bawain kasus yang terjadi pada tahun 1991 tentang seorang penculik dan pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Dan pelakunya sampai saat ini belum juga tertangkap guys. Meskipun udah diselidiki kurang lebih sekitar 30 tahun. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Melbourne di akhir 80-an bukan kota besar yang penuh kejahatan di jalanan. Pinggiran kotanya justru dikenal aman guys. Bahkan para orang tua bisa membiarkan anaknya itu main sepeda sampai malam tanpa khawatir. Rumah-rumah nggak harus dikunci rapat. Jendela sering dibiarin terbuka. Ya dengan tujuan buat sirkulasi udara itu biar keluar masuk lah, biar adem rumahnya. Tapi justru rasa aman itu yang bakal dimanfaatkan habis-habisan sama satu orang guys. Tanggal 22 Agustus tahun 1987 jam 4 pagi. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke sebuah rumah di Lower Plenty, sebuah pinggiran kota di timur laut Melbourne. Orang itu memakai masker, itu loh kayak masker kayak maling gitu guys, kayak cuma kelihatan matanya aja itu. Terus orang itu tuh bawa pisau dan targetnya adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Ini adalah serangan pertamanya. Dan waktu itu polisi belum tahu ini bakal jadi awal dari salah satu pemburuan terbesar dalam sejarah Victoria. Orang itu ketika menjalankan aksinya, dia nggak asal dobrak. Dia tahu di mana harus masuk, jam berapa rumah itu paling sepi, dan gimana caranya nggak ninggalin jejak. Pokoknya pola orang ini melakukan aksinya itu cukup rapih guys. Beberapa peneliti kasus ini juga mengaitkan pola ini dengan insiden lama. Jadi waktu itu tahun 1985 di Hampton, ada seorang remaja berusia 14 tahun diculik dari rumahnya. Dia dibawa ke lahan kosong lalu dilepaskan berjam-jam kemudian di parkiran sebuah bowling alley. Tapi hubungan antara kasus Hampton dan Mr. Crowell ini masih berupa dugaan. Belum pernah dikonfirmasi resmi oleh polisi apakah kasus ini berkaitan. Jadi Mr. Crowell ini kayak sebutan buat pembunuh ini guys gitu. Setahun lebih berlalu, tanggal 27 Desember tahun 1988, jam setengah 6 pagi. Ada satu keluarga namanya keluarga Wills di Ringwood. Tiba-tiba mereka ini dibangunkan secara paksa guys oleh seorang pria bertopeng yang masuk lewat pintu belakang. Pria itu membawa pistol kecil dan pisau guys. Dia langsung masuk ke kamar orang tua di keluarga Will. Dia ikut dan dia bekep mulut mereka. Dia potong kabel telepon terus pura-pura minta uang. Seolah-olah ini cuma perampokan biasa. Tapi ternyata itu cuma kedok. Yang dia incar sebenarnya adalah Sharon Will, seorang anak berusia 10 tahun. Yang bikin keluarga itu ngeri sampai sekarang. Pelaku ini manggil nama Sharon buat ngebangunin anak itu. Terus orang ini tuh tahu namanya. Nah, keluarga itu baru sadar belakangan ini kalau ternyata di 6 bulan yang lalu rumah mereka ini pernah kebakaran dan berita kebakaran itu muncul di berbagai koran lokal. Nah, jadi kemungkinan ini adalah salah satu petunjuk bahwa si pelaku ini memilih korban melalui riset. Dia ini tuh nggak asal-asalan guys. Sehingga dia bisa tahu informasi tentang keluarga bakal calon korbannya. Waktu kejadian itu, Sharon langsung dibawa pergi. Dia ditahan selama 18 jam. Dan akhirnya dia dilepaskan di dekat Bayswater High School. Dengan dipakaikan kantong sampah sebagai baju. Dan selama disekap, Sharon ini katanya sempat dengar ada suara pesawat terbang di dekat lokasi penyekapan. Nah, detail kecil ini nantinya akan jadi salah satu petunjuk yang dipegang penyelidik buat nebak area operasi pelaku. Setelah kejadian itu, karena rasa ketakutan dan traumanya, keluarga Wills nggak pernah tidur sendiri-sendiri lagi guys. Mereka milih untuk tidur barengan di ruang keluarga selama berminggu-minggu. Ya wajar sih ya, trauma berat lah guys. Dengan pasang sistem keamanan dan memelihara seekor anjing Golden Retriever buat jaga-jaga di rumah mereka.
Setelah hampir 2 tahun kemudian, tepatnya 3 Juli tahun 1990, jam setengah 12 malam. Kejadiannya terjadi di keluarga Lainez. Seperti biasa guys, pelakunya ini masuk lewat jendela rumah keluarga Lainez di Canterbury. Dan malam itu, orang tuanya keluarga ini tuh lagi nggak ada di rumah. Yang ada cuma dua bersaudara, Nicola Lainez berumur 13 tahun, dan kakaknya Fiona berumur 15 tahun. Kalian tahu guys, Fiona diikat di kamarnya, sementara Nicola dibawa sama orang ini. Sebelum orang ini pergi, pelaku ini bilang ke Fiona kalau dia bakal ngelepasin Nicola setelah ayah mereka ini bayar $25.000. Ini adalah serangan pertama di mana dia secara terang-terangan minta tebusan guys. Dan ini detail penting karena hal ini menunjukin bahwa pelaku ini juga mikirin sisi finansial. Bukan cuma sekedar dorongan predator semata. Selama Nicola dibawa oleh pelaku, Nicola ditahan selama 50 jam. Dan ini adalah penahanan paling lama dari semua korban yang diketahui. Setelah itu akhirnya dia dilepas di lokasi yang dekat dengan sebuah gardu listrik di Kew. Detail lokasi ini kelihatannya sepele waktu itu. Tapi di 3 dekade kemudian, detail ini bakal jadi salah satu petunjuk paling penting dalam kasus ini. Nanti bakal kita bahas guys. 3 serangan dalam 3 tahun terakhir, semua punya pola yang mirip. Masuk rumah di malam hari, targetnya anak perempuan, sebelumnya seperti udah melakukan riset guys. Dan nyaris nggak ninggalin jejak forensik orang ini tuh. Sebelumnya, polisi berpikir bahwa di setiap tahun kejadian yang gue ceritain tadi adalah kasus-kasus yang terpisah. Tapi akhirnya polisi Victoria sadar bahwa mereka nggak lagi nanganin kasus terpisah, tapi kasus yang sama dan ngejar satu orang pelaku yang sama guys. Saking rumitnya kasus ini, kepolisian Victoria waktu itu sampai minta bantuan FBI guys buat bikinin profil psikologis pelaku. Hasilnya cukup spesifik. FBI menyimpulkan pelaku kemungkinan besar tinggal nggak jauh dari lokasi-lokasi kejadian dan kemungkinan mempunyai keterkaitan dengan dunia pendidikan, entah sebagai staf sekolah atau punya akses ke lingkungan sekolah. Karena percaya nggak percaya, pola waktu serangannya sering tepat saat libur sekolah guys. Profil buatan FBI juga menggambarkan sosok yang terkontrol, metodis, dan gak impulsif. Kebalikan dari gambaran predator yang membabi buta. Ini adalah tipe pelaku yang lebih susah ketangkep karena dia nggak gampang panik atau ninggalin kesalahan. Kayak udah prepare banget nih orang, kayak udah terlatih gitu. Kejadian nggak berhenti di situ guys. Karena di tahun 1991, tepatnya Sabtu 13 April 1991, waktu itu akhir pekan pertama libur sekolah, ada kejadian lagi di rumah keluarga Chan di Templestowe. Seorang anak bernama Carmaine Chan yang berumur 13 tahun diculik dari rumahnya sendiri. Ternyata Carmaine ini bersekolah di sekolah yang sama dengan salah satu korban sebelumnya. Lagi-lagi di sini kelihatan polanya sama. Targetnya juga sama jenisnya. Dan lagi-lagi nggak ada yang tahu pelakunya. Adik-adik Carmaine yang masih kecil waktu itu, mereka ini merasa kehilangan kakaknya. Kalian tahu guys, mereka ini nulis surat yang ditujukan langsung ke penculik kakaknya. Isinya adalah sebuah permohonan buat melepaskan Carmaine. Surat itu disebarkan lewat media, berharap entah gimana caranya bisa nyampe ke penculik kakaknya. Tapi apapun semua yang mereka lakukan gak ada balasan guys. Gak ada tebusan yang diminta, gak ada hal apapun yang bisa memberi tanda keberadaan kakaknya. Kasihan nih adik-adiknya Carmaine ini. Hampir di setahun kemudian, tanggal 9 April tahun 1992, ada seorang pria sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di sepanjang Edgar Creek di daerah Tombstone. Nah, tiba-tiba pria ini menemukan sesuatu yang mirip tengkorak manusia yang setengah terkubur di dalam tanah. Pria ini langsung menghubungi pihak berwajib. Setelah itu, pihak berwajib langsung menghubungi tim forensik untuk menyelidiki hal ini. Tim forensik
menghabiskan waktu 24 jam penuh buat menggali lokasi itu. Tapi yang mereka temuin itu cuma sebagian, yaitu tengkorak, rahang, dan sebagian tulang leher. Karena mungkin hampir setahun akibat cuaca dan kondisi tanah, sehingga nggak banyak yang tersisa dari kerangka itu, guys. Dari struktur tulang yang ada, ahli forensik odontologi awalnya cuma bisa nebak kalau itu kemungkinan anak usia 10-13 tahun. Tapi karena sebelumnya untuk kasus Carmine ini, dan Carmine ini tidak pernah melakukan rongsen gigi, sehingga rekam gigi tidak bisa dipakai untuk konfirmasi apakah itu jasadnya. Tapi untungnya tes DNA lah yang bisa memastikan identitasnya, dan ternyata benar itu adalah kerangka jasad Carmine. Dan yang lebih parahnya lagi, dia teridentifikasi ditembak 3 kali di kepalanya. Kasihan banget nih si Carmine. Adiknya masih terpukul banget nih. Dia kan kayak adiknya ini kayak sayang banget gitu sama Carmine. Dan ini yang bikin penyidik bingung waktu itu. 3 korban sebelumnya, kalian ingat kan? Yang dari Law Plenty, Ringwood, sampai Canterbury, semua dilepasin hidup-hidup. Meskipun trauma berat, kalau memang itu masih dengan pelaku yang sama, kenapa Carmine ini dihabisi pelaku? Apakah memang saat itu pelaku sudah berubah jadi pembunuh? Sampai akhirnya ada teori yang dipegang penyelidik. Apakah mungkin karena Carmine melihat wajah pelaku, makanya Carmine ini dihabisi? Ya bisa jadi sih ya. Kasus ini sudah sangat meresahkan, guys. Akhirnya, polisi Victoria bentuk satu tim investigasi khusus yang dikenal sebagai Operation Spectrum buat nyari pelaku atas kasus 4 serangan tersebut yang diduga kemungkinan orang yang sama walaupun masih sebuah praduga. Dan skalanya benar-benar di luar nalar, guys. Lebih dari 40 penyelidikan dikerahkan. Mereka menelusuri sekitar 10.000 laporan dari masyarakat, menggeledah sekitar 30.000 rumah, dan menginterogasi sekitar 27.000 orang yang dianggap punya kemungkinan jadi tersangka, dan sekitar 73 orang bahkan sempat ditangkap dalam proses ini. Total biaya investigasinya diperkirakan tembus 4 juta dolar Australia waktu itu, guys. Tapi dari semua angka itu nggak ada satupun yang berujung ke satu nama. Dan salah satu alasannya cukup menyakitkan. Sebagian bukti fisik dari lokasi kejadian, termasuk selotip yang dipakai buat ngikat salah satu korban, barang yang harusnya bisa nyimpen sampel DNA pelaku, dilaporkan hilang, guys. Kalian bayangin, guys, di kasus yang sangat tergantung banget sama forensik, kehilangan satu barang bukti kayak gitu bisa menjadi perbedaan penyidikan antar kasus yang belum terpecahkan. Kok bisa gitu loh? Ini barang bukti yang fatal banget kok bisa hilang gitu. Udah mana dikit lagi barang buktinya. Selama 3 dekade lebih, macam-macam teori muncul soal siapa sebenarnya Mr. Kroll. Teori pertama dari analisis FBI sendiri, kalau kemungkinan orang ini tuh punya koneksi ke dunia pendidikan, entah kerja di sekolah, entah seorang yang punya alasan buat sering ada di sekitar anak sekolah tanpa dicurigai. Terus ada teori yang kedua. Teori ini juga sempat ramai dibahas di media investigasi. Kalau kemungkinan orang ini adalah aparat kepolisian. Atau setidaknya mungkin orang yang paham banget prosedur forensik dan investigasi. Alasannya karena cara dia menghindar untuk ninggalin jejak terlalu rapi buat orang awam. Ya masuk akal juga sih, tadi juga kan buktinya itu tuh hilang gitu ya. Ya bisa jadilah. Terus teori yang ketiga juga muncul dari detektif yang nanganin kasus ini sendiri, Chris O'Connor. Salah satu detektif yang lama megang kasus ini. Pernah ditanya wartawan pada tahun 2013 soal apakah Mr. Kroll benar-benar yang bunuh Carmine. Dan detektif bilang mereka nggak bisa mastiin karena buktinya nggak cukup buat bikin kesimpulan yang pasti. Mungkin sampai sekarang ada kemungkinan kalau Carmine Chan itu adalah korban dari orang yang berbeda. Mungkin bukan Mr. Kroll yang sama dengan 3 serangan sebelumnya. Yang jelas sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya dan apakah mereka saling berhubungan dengan orang yang sama. Kalian ingat dengan detail kecil soal Nicola Linus
yang dilepas dekat gardu listrik di Kew? Ternyata itu bukan kebetulan, karena setelah bertahun-tahun kemudian, tim investigasi memakai teknologi JIS atau sistem pemetaan geografis untuk menganalisa ulang lokasi-lokasi yang berhubungan sama korban-korban Mr. Cruel. Hasilnya, mereka nemuin pola yang sebelumnya telah terlewat. Ternyata titik-titik lokasi tempat korban dilepas atau ditemukan semuanya deket sama gardu listrik dan semuanya ada dalam radius sekitar 20 menit berkendara satu sama lain. Penyidik yang menangani analisa ini bilang, kalau pemilihan lokasi kayak gitu biasanya bukan random gitu aja. Pelakunya pasti punya alasan. Kenapa dia pilih tempat-tempat itu? Entah karena dia familiar sama areanya atau karena ada koneksi ke industri kelistrikan itu sendiri. Sampai akhirnya April 2016, tepat peringatan 25 tahun kematian Carmine Chan, Kepolisian Victoria menaikkan nilai hadiah buat informasi bagi siapa saja yang bisa menangkap Mr. Cruel dari $100.000 jadi $1 juta Australia. Ini adalah salah satu reward tertinggi yang pernah ditawarkan buat kasus kriminal di Australia, guys. Di momen yang sama, polisi juga merilis dokumen internal dari tahun 1994 ke media. Dokumen yang dikenal sebagai Sierra File, yaitu hasil kerjasama dengan FBI yang sebelumnya nggak pernah dipublikasikan. Sampai saat ini, identitas Mr. Cruel masih belum terungkap. Artinya, kasus ini secara teknis masih aktif, guys. Gila nih, Mr. Cruel ini nggak pernah ketangkep, guys. Sharon Wills dan Nicola Linus masih hidup sampai hari ini. Mereka tumbuh dewasa dengan bayang-bayang kejadian yang bahkan nggak pernah dapet titik terang soal siapa pelakunya. Oke guys, itu tadilah cerita dari Mr. Cruel. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.